Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Kita lanjutkan ceritanya. Kalau cerita sebelumnya bahwa Kencoko dan Rupo Kenco itu mengejar Balowo. Mereka ketemu Kangko dan Salindri. Dan Salindri juga menjanjikan bahwa di tengah malam akan bertemu dengan pasangannya yaitu Gandharwo di pojok benteng Keraton Wiroto, pojok timur selatan. Nah, singkat cerita, Kencoko dan Rupo Kenco beserta Salindri itu sudah berada di pojok benteng itu. Dan di situ Salindri seolah-olah sedang melakukan suatu ritual untuk memanggil Gandharwo itu, dan seolah-olah melakukan ritual dengan khusyuk. Di situ juga Kencoko dan Rupo Kenco diminta juga mengikuti dengan khusyuk supaya Gandharwonya bisa segera datang. Nah, tanpa disangka-sangka, ada sosok tinggi besar dengan rambut yang terurai panjang itu lompat dari atas benteng dan dia langsung memegang kepala Kencoko Rupo Kenco, langsung dibenturkan, didukung budar gitu. Dan dua pangeran ini kepalanya pecah, mati, dua-duanya mati seketika di situ. Dan sosok tinggi besar yang rambutnya terurai ini lari meninggalkan mereka. Dan tinggal Salindri di situ. Nah, pada saat Kencoko dan Rupo Kenco itu kepalanya dibenturkan, itu kan mereka itu berteriak keras. Teriakannya itu didengar oleh para prajurit sehingga prajurit yang jaga kala itu segera mendatangi TKP, mendatangi tempat kejadian itu. Dan begitu didatangi, dilihat bahwa ada orang besar, Pangeran Kencoko dan Rupo Kenco yang tewas, dan di situ hanya ada satu orang, yaitu Salindri. Berarti Salindri ini satu-satunya saksi dan yang bisa didakwa sebagai pelaku, sebagai terdakwa. Dibawalah Salindri menghadap ke raja. Jadi Salindri sudah didakwa ini. Sosok tinggi besar yang membunuh Kencoko Rupo Kenco itu sebenarnya bukan Gandharwo, itu Balowo. Yang memang saking bingungnya Salindri, dia meminta ke Balowo untuk berkenan menyamar sebagai Gandharwo. Karena Salindri juga bingung, waktu itu Kencoko mendesak gitu. Dan pada saat diminta itu, Balowo menyanggupi, namun juga memperingatkan Salindri, nanti itu akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kamu harus siap menerima suatu hukuman. Karena setelah membunuh Kencoko dan Rupo Kenco, apalagi Kencoko Rupo Kenco itu kan dianggap kelilipnya Prabu Matswapati yang mengancam kedaulatan raja, jadi itu juga harus disingkirkan. Kan Rajamala sudah tewas dan ini tinggal ada dua orang yang menjadi duri dalam daging di kerajaan Wiroto, menjadi musuh dalam selimutnya Prabu Matswapati. Ini harus dilenyapkan. Dan tidak ada pilihan lain, Salindri mengiyakan saja, ya apa boleh buat gitu. Nah, jadi yang membunuh Kencoko Rupo Kenco itu adalah sebenarnya Balowo, sosok tinggi besar dengan rambut terurai gelap yang membenturkan kepala mereka sampai pecah dan tewas. Singkat cerita, Salindri udah disidang oleh Prabu Matswapati, dan karena yang dibunuh itu adalah orang penting, adik iparnya raja, walaupun juga musuh dalam selimut, tapi itu kan adik iparnya raja, bagaimanapun juga kan permaisuri raja, Ratu Sudaksina itu kan juga merasa sedih kehilangan adiknya. Apalagi yang tewas bukan hanya satu orang. Satu yang tewas itu kedudukannya tinggi, yang kedua tidak satu orang, tapi dua orang sekaligus. Maka hukuman menurut Undang-Undang Hukum Wiroto, hukuman yang harus diterima Salindri adalah hukuman mati.
Dan di situ Sailendri hanya bisa pasrah menerima hukuman itu, namun dia meminta untuk ditangguhkan hukuman itu selama 3 hari. Alasan yang dikemukakan Sailendri mengapa meminta waktu 3 hari adalah karena dia sudah merasa nyaman di Keraton Wiroto dan sudah banyak teman, dan kehubungannya dengan Dewi Utari itu sangat dekat, maka dia ingin menggunakan sisa waktu 3 hari itu untuk berpamitan sebelum hukuman eksekusi, hukuman mati itu dilaksanakan. Dan itu juga dianggap logis, tapi sebenarnya awalnya Prabu Matswapati tidak ingin memberikan kelonggaran waktu itu, inginnya langsung dieksekusi. Namun Dewi Utari yang meminta kepada ayahnya Prabu Matswapati itu untuk mengabulkan permintaan Sailendri, dan permintaan Sailendri dikabulkan, diberi waktu penangguhan 3 hari. Setelah 3 hari maka Sailendri akan dieksekusi, akan mendapatkan hukuman mati sebagai hukuman atas kematiannya Kencoko dan Rupakenca. Di lain tempat, Susarmo merasa bahwa rencana semula yang ingin menggulingkan Prabu Matswapati dengan nabok nyilih tangan melalui Kencoko, Rupakenca, dan Rajamala kan gagal karena tiga-tiganya kan sekarang udah tewas. Susarmo memutar otak lagi, bagaimana ini untuk menggulingkan Prabu Matswapati, membalas dendamnya, karena merasa sakit hati betul lamarannya ditolak, tidak diterima sebagai suaminya Utari. Nah, Susarmo menggunakan strategi lain, ya tetap aja karena dia itu juga banyak pengejutnya, bukan hanya pengecut tapi juga kekuatannya secara militer juga rendah. Negaranya Trigarto itu kan bukan negara besar, jadi kalau tanding dengan Wiroto ya jelas kalah. Apalagi Wiroto masih punya senopati unggulan, putra raja Raden Seto, Utara, dan Wratsangka. Sehingga negara besar seperti Wiroto harus punya lawan yang negara besar juga. Nah, kala itu kan yang menjadi negara besar, yang menjadi negara adikuasa itu ada 2. Satu Ngastina dengan tambahan kekuatannya karena Prabu Duryudana itu berhasil menguasai Ngamarta dari kemenangan main dadu secara licik. Yang kedua kan Wiroto, itu negara adidaya. Jadi Ngastina sama Wiroto. Jadi bagaimana Susarmo menjadikan Ngastina perang melawan Wiroto. Secara logik awal itu sebenarnya tidak elok. Dan juga Prabu Duryudana itu juga tidak punya keinginan untuk menaklukkan Wiroto. Kenapa? Karena pertimbangan etika. Pertimbangan etika itu begini, bagaimanapun juga Prabu Matswapati itu adalah kakeknya Prabu Duryudana, karena Prabu Matswapati itu kan adiknya Dewi Durgandini. Dewi Durgandini itu adalah ibunya Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa itu adalah bapaknya Drestharastra. Drestharastra adalah bapaknya Kurawa. Dan selama ini juga Wiroto tidak pernah mengusik kedaulatannya Ngastina. Jadi tidak ada alasan untuk menyerang Wiroto Ngastina. Itu. Nah, namun Susarmo tidak kehilangan akal dan dia mencari suatu alasan yang menjadikan ambisi kekuasaan atau ambisi ekspansinya Prabu Duryudana itu terkobarkan. Nah, di situ harus ada alasan-alasan yang dianggap lumrah sehingga Prabu Duryudana mau mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Wiroto. Artinya Wiroto mau diserang dari 2 sisi, dari depan belakang. Dari depan itu Susarmo karena idenya oleh Susarmo. Sementara dari belakang itu Kurawa. Jadi
Wirata itu kayak dijepit oleh kedua kekuatan. Dah, dengan demikian harapannya Wirata itu akan runtuh. Itu. Nah, alasan-alasan apa yang akan dikemukakan oleh Susarmo kepada Prabu Duryudono sehingga Prabu Duryudono itu mau mendukung, menyetujui idenya Susarmo untuk menyerang Wirata, padahal juga ide itu ditentang oleh Begawan Bisma dan Begawan Durna, tapi Prabu Duryudono tetap kekeh, tetap melakukan serangan. Kita simak di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.